Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Southland 2 episode 87. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi bagi Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, ledakan hebat mengguncang arena saat palu kaisar surgawi menghantam tanah dengan kekuatan dahsyat, menciptakan gelombang kehancuran yang meluas. Di tengah kekacauan, Weina melihat tunangannya, Long Aotian, terhempas ke udara. Namun beruntung ia selamat meski tubuhnya membeku akibat kekuatan es. Sementara itu, Huo Yuhao dan Wang Dong'er berjuang keras di udara dengan strategi cermat, mengalahkan lawan-lawannya satu persatu. Setelah serangan itu, Long Aotian yang terhimpit rasa ketakutan menyadari bahwa hidup adalah anugerah. Ia mengalami pukulan berat dari serangan es, namun masih bertahan. Di sisi lain, Zheng Zan mengumumkan eliminasi Long Aotian, yang membuat moral tim Sekte Tubuh anjlok. Meskipun timnya sempat goyah, Sekte Tang tetap unggul berkat strategi dan koordinasi yang matang, mengantarkan mereka ke semifinal bersama tim-tim besar lainnya. Meski kekalahan menyakitkan, Weina dan Long Aotian mendekati Sekte Tang dengan rasa hormat. Weina berterima kasih pada Huo Yuhao yang telah menyelamatkan tunangannya, sementara Long Aotian bertekad menjadi lebih kuat. Di luar arena, Kaisar Su Tianran merenung tentang kekalahan tim dari Kekaisaran Sunmoon. Melihat turnamen ini sebagai gambaran peta kekuatan yang akan menentukan masa depan Kekaisaran, dengan dua pilihan mutlak di akhir, tunduk atau mati. Di episode selanjutnya, setelah pertandingan yang melelahkan, anggota Sekte Tang kembali ke hotel untuk beristirahat. Kemenangan mereka atas Sekte Tubuh memastikan langkah ke semifinal tanpa merusak hubungan dengan lawan. Huo Yuhao dan Wang Dong'er memulihkan tenaga dengan menyalurkan kekuatan Hao Dong, sementara Huo Yuhao merenungkan strategi ke depan. Ia menyadari bahwa untuk menghadapi lawan yang lebih kuat, ia harus mempersiapkan diri dengan maksimal agar dapat bertarung dalam kondisi terbaik. Di kantin hotel, mereka bertemu dengan dua putri dari negara berbeda, Su Jiujiu dan Weina, yang baru saja mengalami kekalahan di turnamen. Meski tim mereka telah tersingkir, kedua putri itu memutuskan untuk tetap tinggal karena mereka mencurigai adanya rencana besar di balik dominasi Kekaisaran Sunmoon dan keberadaan Sekte Roh Kudus. Mereka meyakini bahwa setelah turnamen berakhir, sesuatu yang besar akan terjadi meskipun mereka belum mengetahui detailnya. Su Jiujiu mengusulkan agar mereka semua meninggalkan kota bersama demi keselamatan. Namun Bebe menolak dengan diplomatis. Sekte Tang hanyalah kelompok kecil yang tidak mewakili Akademi Shrek, sehingga mereka tidak bisa terlibat terlalu dalam tanpa informasi yang cukup. Keputusan ini mengejutkan Su Jiujiu dan Weina yang awalnya mengira Sekte Tang akan setuju untuk bergabung. Huo Yuhao tetap diam dan mempercayakan keputusan kepada Bebe sebagai pemimpin mereka. Saat berjalan di koridor hotel, Bebe mengungkapkan kecurigaannya bahwa para putri hanya ingin menyeret mereka ke dalam rencana yang belum jelas. Huo Yuhao menyadari bahwa jika mereka menang di pertandingan berikutnya, ancaman dari Sekte Roh Kudus dan Kekaisaran Sunmoon akan semakin nyata. Namun, untuk saat ini, mereka harus tetap fokus pada pertandingan karena segala sesuatu baru akan terlihat lebih jelas setelah babak berikutnya berlangsung. Setelah berdiskusi singkat dengan Bebe melalui deteksi spiritual, Huo Yuhao memutuskan untuk pergi menjalankan misinya. Dengan isyarat sederhana, Bebe memberikan persetujuan, mengingatkan agar juniornya tidak memaksakan diri. Setelah itu, Bebe mengantar Huo Yuhao kembali ke kamarnya, di mana Wang Dong'er telah menunggu untuk merias wajahnya agar identitasnya tetap tersembunyi. Dengan hati-hati, mereka keluar dari hotel tanpa menarik perhatian, memanfaatkan keahlian Huo Yuhao dalam menyamar dan menghilangkan jejak. Perjalanan panjang membawa mereka ke tempat pertemuan yang sunyi. Mereka sudah beristirahat. Kondisi Huo Yuhao belum sepenuhnya pulih setelah pertandingan sebelumnya. Tak lama, Chen An muncul dari bayang-bayang dan menunjukkan rasa hormatnya.
Ia menyerahkan daftar barang yang diminta, tetapi jumlahnya tidak sesuai harapan karena logam langka semakin sulit didapat. Aliansi Dashwater menolak menjualnya, meskipun Chen An berhasil mendapatkan sebagian kecil melalui koneksi pribadinya. Guo Yuhao menerima situasi tersebut dan memberikan uang muka, memastikan transaksi tetap berjalan. Chen An mengusulkan pertukaran dilakukan saat Grand Final turnamen elit rekayasa elit Radiant City berlangsung. Ketika perhatian semua pihak teralihkan, Guo Yuhao menyetujui rencana itu. Tetapi saat Chen An pergi, ia merasakan sesuatu yang mencurigakan. Detak jantung Chen An meningkat, seolah menyembunyikan sesuatu. Dengan kekuatan spiritualnya, Guo Yuhao memutuskan untuk mengawasi gerak-geriknya secara diam-diam. Ia mengikuti Chen An hingga ke sebuah gang di belakang Akademi Teknik Sunmoon Imperial Soul, di mana Chen An bertemu seorang prajurit berseragam dan diberikan akses masuk setelah menunjukkan sebuah token. Ia mengikuti Chen An hingga ke sebuah gang di belakang Akademi Teknik Sunmoon Imperial Soul, di mana Chen An bertemu seorang prajurit berseragam dan diberikan akses masuk setelah menunjukkan sebuah token. Guo Yuhao terus mengamati saat Chen An bertemu seorang pria paruh baya yang mengaku sebagai wakil supervisor gudang. Percakapan mereka mengungkapkan bahwa pria itu memiliki kemampuan menciptakan logam langka palsu untuk menyamarkan transaksi mereka. Dengan trik ini, mereka bisa mengelabui siapapun yang berusaha melacak barang asli. Guo Yuhao menyadari bahwa situasi ini jauh lebih kompleks dari yang ia duga. Dengan setiap informasi yang diperolehnya, semakin jelas bahwa ada permainan besar yang sedang berlangsung, dan ia harus berhati-hati dalam langkah selanjutnya. Chen An dengan tenang memeriksa daftar barang yang diterimanya dan memastikan semua sesuai pesanan. Ia kemudian memerintahkan agar barang-barang tersebut segera disiapkan, berjanji akan kembali besok malam untuk menyelesaikan transaksi. Namun, di kejauhan, Guo Yuhao mengamati pergerakan Chen An dengan avatar spiritualnya dan menemukan kejanggalan besar. Chen An ternyata menipu kedua belah pihak. Hanya membayar sebagian kecil dari deposit yang diterimanya dan mengambil keuntungan besar dari transaksi tersebut. Meski demikian, Guo Yuhao merasa telah mencapai tujuannya. Ia akhirnya menemukan lokasi yang ia cari. Keesokan paginya, Radiant City diselimuti cahaya matahari setelah beberapa hari mendung. Para anggota Sekte Tang telah pulih dari kelelahan mereka, kecuali Susansi yang masih dalam perawatan Jiang Nanan. Hari itu, Sekte Tang kedatangan dua tamu penting, Putri Su Jiujiu dan Putri Weina. Weina langsung menuju kamar Susansi untuk membantunya pulih dengan Snow Lotus, sementara Su Jiujiu meminta pertemuan dengan Guo Yuhao. Namun, Guo Yuhao menegaskan bahwa keputusan Sekte Tang ada di tangan Bei Bei. Su Jiujiu tetap bersikeras dan mengungkapkan informasi mengejutkan. Radiant City ternyata telah berubah menjadi jebakan besar dengan banyak utusan kerajaan yang menghilang tanpa jejak. Guo Yuhao semakin waspada saat mendengar penjelasan Su Jiujiu. Ia menduga bahwa Kekaisaran Sunmoon telah menjalankan rencana besar untuk menyingkirkan semua kekuatan luar, termasuk tim-tim dari turnamen, pasukan rahasia kerajaan lain, dan organisasi kuat seperti Sekte Tubuh dan Akademi Shrek. Jika semua kekuatan ini tersapu bersih, maka Kekaisaran Sunmoon akan berada di puncak kekuasaan. Su Jiujiu pun menyatakan bahwa mereka tidak bisa sekedar melarikan diri. Mereka harus memberikan pukulan telak sebelum pergi agar pihak musuh tidak mendapatkan keuntungan penuh. Ia meminta dukungan dari Akademi Shrek, tetapi Guo Yuhao tetap berhati-hati dan menegaskan bahwa mereka datang sebagai Sekte Tang, bukan Akademi. Setelah pertemuan itu, suasana di Sekte Tang semakin tegang. Zhang Lexuan dan Wang Qiu'er tiba, menambah jumlah tokoh penting yang berkumpul. Su Jiujiu kemudian meminta berbicara secara pribadi dengan Zhang Lexuan dan Putri Weina, menandakan bahwa situasi semakin serius. Sementara itu, Bei Bei dan Wang Dong'er mendiskusikan niat Su Jiujiu. Wang Dong'er menilai bahwa mereka hanya dimanfaatkan untuk menjangkau Akademi Shrek. Tetapi Bei Bei melihatnya sebagai peluang. Jika mereka bermain dengan cermat, Sekte Tang tetap bisa menjaga kepentingannya di tengah konflik besar yang mulai berkobar di Radiant City. Guo Yuhao melihat kemarahan yang perlahan tumbuh di mata Bei Bei. Ia tahu bahwa meskipun tampak tenang, Bei Bei adalah seseorang yang sangat bangga, terutama terhadap Sekte Tang yang merupakan ikatan terakhirnya dengan Tang Ya.
Namun, di balik ketidakpedulian pihak lain, Huo Yuhao melihat peluang. Dengan tidak terlalu diperhatikan, mereka bisa bergerak lebih bebas. Saat keheningan menyelimuti, Wang Qiu'er tiba-tiba berdiri dan menyampaikan informasi penting. Radian Citi telah disegel oleh Kekaisaran Sanmun dengan garis pertahanan kuat di 3 sisi. Anehnya, hanya sisi barat yang dibiarkan terbuka, meskipun itu adalah rute paling tidak efisien untuk kembali ke akademi mereka. Pemaparan Wang Qiu'er membuat suasana semakin tegang. Huo Yuhao segera membentangkan peta Radian Citi dan menganalisis posisi strategisnya. Ia tahu bahwa dalam strategi perang, menyisakan satu jalur terbuka biasanya dimaksudkan untuk mencegah musuh bertarung mati-matian. Namun, dalam situasi ini, tujuannya justru menangkap mereka semua. Bei Bei menambahkan bahwa pegunungan Sanmun yang berada di sisi barat bukanlah tempat berbahaya, tetapi cukup untuk menjadi penghalang alami. Semua mulai ragu apakah jalur yang dibuka ini memang dimaksudkan sebagai jalan keluar atau justru bagian dari jebakan yang lebih besar. Huo Yuhao mulai mencurigai bahwa jalur itu sengaja dibuat agar mereka mengambil rute yang lebih panjang dan menunda kepulangan mereka. Namun, ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar strategi penundaan. Jika Kekaisaran Sanmun benar-benar memiliki rencana besar, maka mereka pasti telah memperhitungkan semua kemungkinan. Bei Bei juga menyadari bahaya yang mengintai. Jika lawan berhasil menjebak mereka, itu bisa menjadi pukulan besar bagi sekutu mereka. Namun, Wang Qiu'er membantah spekulasi itu dan mengatakan bahwa akademi telah mengirim orang untuk menyelidiki pegunungan tersebut tanpa menemukan ancaman berarti. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengikuti arahan Penatua Xuan yang menegaskan bahwa prioritas utama mereka adalah keluar dengan selamat daripada mengambil risiko yang tidak perlu. Meskipun firasat Huo Yuhao masih mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, ia tidak memiliki bukti konkret. Sementara itu, Zhang Lexuan keluar dari ruangan bersama Putri Su Jiujiu dan Putri Weina. Wajah Su Jiujiu tampak suram, sementara Weina lebih tenang. Tetapi sikapnya menunjukkan bahwa mereka tidak ingin terlibat lebih jauh setelah mendapatkan informasi dari Akademi Shrek. Dengan keputusan yang semakin jelas, suasana pun perlahan menjadi lebih tenang, meskipun ketidakpastian masih menyelimuti mereka. Setelah kedua putri pergi, Zhang Lexuan menghela nafas dengan nada sinis. Baginya, upaya Kekaisaran Sanmun untuk menyeret mereka ke dalam konflik ini adalah hal yang konyol. Akademi Shrek bukanlah sekte atau negara yang bisa dengan mudah mengorbankan siswanya demi kepentingan politik. Sementara itu, kelompok yang berniat menyerang Balai Kebajikan yang bermoral memiliki rencana besar. Mereka ingin membunuh Sutiandran, sosok ambisius yang bisa menyebabkan kekacauan di Kekaisaran Sanmun jika ia tumbang. Namun, Zhang Lexuan menyadari bahwa membunuhnya bukanlah hal mudah, karena pengalaman pahit di masa lalu pasti membuatnya lebih waspada. Meskipun memahami dampak besar dari rencana tersebut, Zhang Lexuan tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak akan terlibat, baik sebagai sekutu maupun pendukung dari kejauhan. Keputusan ini membuat pihak lain mulai memandang mereka dengan kecurigaan. Di tengah ketegangan itu, perhatian beralih ke turnamen yang sedang berlangsung. Bei Bei dan timnya harus menghadapi Sekte Roh Kudus, kelompok misterius yang dikenal sebagai Tuan Jiwa Jahat. Zhang Lexuan memperingatkan Bei Bei untuk tidak menjadikan kemenangan sebagai prioritas utama. Keselamatan mereka jauh lebih penting. Namun, Bei Bei tetap diam, menunjukkan tekad yang sulit digoyahkan. Frustasi, Zhang Lexuan meninggalkan ruangan dengan langkah tegas, membanting pintu di belakangnya. Sementara itu, Wang Qiu'er menatap Huo Yuhao dengan penuh keyakinan, berharap bisa bertarung dengannya di final. Namun, Huo Yuhao hanya tersenyum pahit, menyadari bahwa dirinya belum berada dalam kondisi terbaik. Wang Qiu'er pun berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Ketegangan di Radian Citi semakin memuncak, terutama karena turnamen Master Jiwa Pemuda Elit dan turnamen Rekayasa Jiwa Elit telah mencapai babak akhir. Di berbagai tempat, orang-orang ramai membahas dua turnamen ini, tetapi perhatian utama tetap tertuju pada pertarungan antara Sekte Tang dan Sekte Roh Kudus. Sekte Roh Kudus, yang dikenal sebagai sekte jahat, menjadi pusat kontroversi. Kekaisaran Sanmun melarang diskusi tentang mereka, tetapi publik tetap penasaran dengan kekuatan mereka. Jika mereka memenangkan turnamen, itu akan menjadi aib bagi Kekaisaran Sanmun.
Namun, bagi Su Tianran, sejarah hanya ditulis oleh pemenang, dan jika ia bisa menguasai benua, tidak ada noda yang tidak bisa ia hapus. Di sisi lain, Sekte Tang menjadi harapan banyak orang untuk menghentikan dominasi Sekte Roh Kudus. Dengan atmosfer yang semakin tegang, semua mata tertuju pada babak semifinal, di mana pertarungan besar yang akan menentukan nasib banyak pihak segera dimulai. Semifinal Master Elite Pemuda Jiwa Kontinental dimulai dalam suasana yang menegangkan. Langit mendung seolah mencerminkan ketegangan yang menyelimuti seluruh radian Citi. Sejak pagi, ribuan orang telah memadati arena. Bahkan mereka yang berada 2 km jauhnya tetap bertahan dengan teleskop demi menyaksikan pertarungan besar ini. Militer Kekaisaran Sanmun telah dikerahkan untuk mengendalikan lautan manusia yang terus berdatangan. Semua mata tertuju pada 4 tim semifinals yang telah melalui banyak pertarungan sengit untuk mencapai tahap ini. Namun, hanya satu yang akan melaju ke final dan menjadi juara. Di antara tim-tim yang bertanding, Akademi Shrek dan Sekte Tang akhirnya bertemu di satu tempat. Meski mereka memiliki ketegangan internal, kebencian mereka terhadap Sekte Naga Langit dan Gereja Roh Kudus jauh lebih besar. Kebencian mereka terhadap Sekte Naga Langit dan Sekte Roh Kudus jauh lebih besar. Sementara itu, Sekte Roh Kudus muncul dengan aura menyeramkan. 8 orang berjubah hitam duduk dalam diam dengan Tang Ya sebagai sosok yang paling mencolok. Huo Yuhao merasakan kehadiran familiar di antara mereka, membuatnya semakin waspada. Bagi Sekte Tang, pertandingan ini bukan sekedar perebutan gelar juara. Ini adalah pertarungan hidup dan mati melawan penguasa jiwa jahat. Meskipun Zhang Lexuan mengingatkan mereka untuk mengutamakan keselamatan, tekad mereka untuk menang tidak tergoyahkan. Di arena, persiapan telah mencapai tahap akhir. Struktur arena diperkuat dengan pelat baja dan penghalang pelindung yang lebih kokoh. 20.000 tentara bersenjata lengkap berjaga di sekitar tempat pertandingan, memastikan ketertiban tetap terjaga. Kaisar Su Tianran telah tiba bersama para pejabat tinggi dan tutor kekaisaran yang misterius. Sementara Juzi duduk di sisinya dengan senyum tenang. Meskipun cuaca mendung, suasana hatinya tampak cerah, seolah menikmati ketegangan sebelum pertempuran dimulai. Sementara itu, di ruang tunggu, Wang QR duduk dengan mata terpejam, bersiap menghadapi pertarungan. Aura dominasi yang dipancarkannya menarik perhatian Yu Tianlong, pemimpin Sekte Naga Langit, yang tanpa ragu menantangnya. Ia menawarkan taruhan. Jika ia kalah, ia bersedia bergabung dengan Akademi Shrek. Tetapi jika Wang QR kalah, ia harus meninggalkan Shrek dan bergabung dengan Sekte Naga Langit. Wang QR hanya membuka matanya sedikit, melemparkan tatapan menghina sebelum kembali memejamkan mata, menganggap tantangan itu tidak layak untuk ditanggapi. Bagi Wang QR, turnamen ini bukan hanya soal kekuatan tetapi juga kehormatan, dan Sekte Naga Langit sama sekali bukan ancaman yang pantas diperhitungkan. Di arena yang memanas, Zhang Lexuan berdiri tegap di belakang timnya, menatap Yu Tianlong dengan tajam. Ia menyadari bahwa taruhan yang diajukan oleh pemimpin muda Sekte Naga Langit tidak adil. Akademi Shrek selalu menjunjung kebebasan, berbeda dengan sekte yang mengikat anggotanya dengan aturan ketat. Maka, ia menawarkan tantangan baru. Jika Wang QR kalah, ia akan bergabung dengan Sekte Naga Langit setelah lulus. Namun, jika Yu Tianlong kalah, ia harus menjadi pelayan Wang QR selama 3 tahun. Tawaran ini membuat suasana semakin tegang, namun juga lebih seimbang. Yu Tianlong sempat ragu, tetapi pesona Wang QR membuatnya menerima tantangan tanpa berpikir panjang. Sementara itu, Wang QR terkejut dengan keputusan Zhang Lexuan yang dibuat atas namanya. Namun ia segera memahami maksudnya. Zhang Lexuan sebelumnya telah menasihatinya untuk tidak mengejar Huo Yuhao dan memberi ruang bagi hubungannya dengan Wang Dong'er. Namun, bagi Wang QR, perasaan bukanlah sesuatu yang mudah diubah. Di sisi lain, Yu Tianlong menyusun strategi dengan keyakinan bahwa satu-satunya cara memenangkan pertarungan ini adalah dengan mengalahkan Wang QR dan membawanya ke Sekte Naga Langit. Keputusan untuk menentukan semifinal dengan satu duel saja membuat banyak orang terkejut, termasuk Zheng Zan, wasit utama turnamen. Namun, ia tidak menolak karena ini justru mempermudah tugasnya. Saat aturan baru diumumkan, gemuruh penonton mengguncang arena. Nama Wang QR dielu-elukan, bahkan di wilayah Sanmun Empire yang merupakan musuh Akademi Shrek. Popularitasnya yang tinggi membuat Yu Tianlong semakin bersemangat.
Semakin banyak orang yang mendukung Wang Qiu'er, semakin besar tekadnya untuk menaklukkannya. Sementara itu, di tribun utama, Kaisar Su Tianran menatap Wang Qiu'er dengan ekspresi muram. Ia sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa memilikinya, dan itu membuatnya semakin frustasi. Di atas panggung, Wang Qiu'er dan Yu Tianlong bersiap untuk bertarung. Tidak ada kata yang terucap, hanya tatapan penuh determinasi yang saling beradu. Wang Qiu'er tetap tenang, tak terpengaruh oleh sorakan para pendukungnya. Sebaliknya, Yu Tianlong semakin termotivasi. Baginya ini bukan sekedar duel biasa. Ini adalah kesempatan untuk menguasai hati seorang wanita yang begitu sulit didekati. Namun, bagi Wang Qiu'er, pertarungan ini bukan tentang hubungan atau ambisi pribadi. Ini adalah ajang untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Semua mata tertuju pada mereka, menanti pertarungan yang akan menentukan segalanya. Di dalam arena yang kini sunyi, Wang Qiu'er dan Yu Tianlong berdiri berhadapan, siap bertarung dalam duel yang menentukan. Penghalang jiwa transparan memisahkan mereka dari dunia luar, mengisolasi sorakan ribuan penonton yang menahan nafas menantikan pertarungan ini. Wang Qiu'er sempat melirik Guo Yuhao sebelum membalikan badan dengan tekad membara. Aura pertarungannya pun meledak, menciptakan tekanan luar biasa yang membuat Zheng Zhan sang wasit hampir mundur. Sementara itu, Yu Tianlong merasakan tekanan mengerikan seolah Wang Qiu'er telah berubah menjadi sesosok naga emas perkasa yang siap menerkamnya. Zheng Zhan akhirnya memberi aba-aba dan pertarungan pun dimulai. Wang Qiu'er mengangkat kepalanya, rambut birunya berubah keemasan dan sisik naga berkilau muncul di tubuhnya. Sementara itu, Yu Tianlong tak mau kalah. Tubuhnya membesar, dibalut sisik naga ungu kebiruan dengan kilatan petir mengelilinginya. Cincin-cincin jiwa mereka bermunculan, menciptakan kontras mencolok antara cahaya emas dan ungu yang menyelimuti arena. Sorakan kembali bergemuruh saat dua petarung menunjukkan bentuk sejati mereka, menyalakan semangat semua yang menyaksikan. Yu Tianlong bergerak lebih dulu. Ia membentuk bola petir hitam yang mengerikan dan melemparkannya ke arah Wang Qiu'er dengan kekuatan penuh. Namun, Wang Qiu'er tak gentar. Dengan tenang, ia mengangkat tangannya yang telah berkilau seperti kristal emas dan menghantam bola petir tersebut. Ledakan dahsyat terjadi, menyelimuti Wang Qiu'er dalam jaring petir hitam. Namun, dalam sekejap ia menerobos keluar dengan kecepatan luar biasa, melesat ke arah Yu Tianlong yang terbelalak melihat serangannya dihancurkan begitu mudah. Kedua petarung akhirnya bertemu dalam benturan langsung. Yu Tianlong mengayunkan cakar petirnya, tetapi Wang Qiu'er sudah siap. Sebuah tombak emas muncul di tangannya, menghancurkan cakar petir itu dalam satu tebasan. Ia melancarkan serangan bertubi-tubi, memaksa Yu Tianlong bertahan mati-matian. Dengan satu dorongan kuat, Wang Qiu'er menghantam dada Yu Tianlong, mengguncang seluruh arena. Cahaya emas dan ungu bertabrakan dahsyat, menggetarkan udara. Penonton bersorak, menyadari bahwa duel ini masih jauh dari selesai. Pemenangnya masih harus ditentukan. Di tengah gemuruh sorak penonton, Wang Qiu'er dan Yu Tianlong bersiap. Sisik emas dan ungu kebiruan beradu memancarkan energi luar biasa. Yu Tianlong terpental menghantam penghalang arena, sementara Wang Qiu'er merasakan efek sengatan petir yang membuat tubuhnya mati rasa. Keduanya tahu pertarungan ini belum selesai. Mereka harus bertarung dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Yu Tianlong bangkit dengan cepat, mengaktifkan cincin jiwa keempatnya. Raungan keras terdengar saat kepala naga besar berwarna ungu kebiruan muncul dan melesat ke arah Wang Qiu'er. Namun, Wang Qiu'er tidak tinggal diam. Ia mengaktifkan 3 cincin jiwanya sekaligus. Tubuhnya berubah semakin ramping dan lincah. Dengan kepalan tangan berlapis sisik emas yang berkilau, ia melayangkan pukulan langsung ke kepala naga lawan. Benturan itu menciptakan badai energi yang meretakkan lantai arena. Sementara mata Wang Qiu'er berubah menjadi pupil naga yang tajam, tanda bahwa ia telah mencapai tingkat fusi jiwa yang lebih tinggi daripada Yu Tianlong. Tak ingin kalah, Yu Tianlong mengarahkan kekuatan terbesarnya. Ia menciptakan bola petir hitam yang mengerikan, lalu melepaskan teknik penjara petir yang langsung menyelimuti Wang Qiu'er. Tubuhnya tersentak oleh sengatan listrik yang luar biasa, seolah tubuhnya terbakar dari dalam. Namun, bukannya melemah, Wang Qiu'er justru bangkit dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Cincin jiwa keenamnya menyala merah darah, memancarkan aura naga yang semakin kuat. Dengan satu hentakan tombaknya ke tanah, ledakan emas menyapu seluruh petir hitam, menetralkan teknik Yu Tianlong dalam sekejap.
Merasakan tekanan luar biasa, Yu Tianlong mengaktifkan cincin jiwa keenamnya. Tubuhnya berubah, sisiknya menjadi hitam pekat dan kepalanya berubah menjadi naga asli. Dari mulutnya, bola kristal biru melesat menuju Wang Qiu'er. Namun, Wang Qiu'er telah mencapai puncak kekuatannya. Tubuhnya menyatu dengan tombak emasnya dan seekor naga emas raksasa muncul melilit tubuhnya. Dengan raungan dahsyat, ia menerjang ke arah lawannya. Cahaya emas dan petir biru bertabrakan dalam ledakan luar biasa, menerangi langit arena. Dalam bentrokan ini, hanya satu yang akan berdiri sebagai pemenang. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk Donghua series Solen 2 episode 87. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, tetap semangat dan sampai jumpa.